warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa lagi dengan Ibu Sulistiawati. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari virus corona. Salah satu cara agar kita terhindar dari virus corona yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. 5M itu diantaranya memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak aman sekitar 1 meter dengan orang lain, dan mengurangi mobilitas. Itulah cara-cara agar kita terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian ya. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan diantaranya paling bawah adalah akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian tumbuhan yang paling bawah adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian yang selanjutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya.
Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian terpenting dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Sekarang, cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Dia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Untuk lebih jelasnya, buka buku tema halaman 21. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Dan banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga kalian senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.